Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di mata kuliah manajemen strategik dengan pembahasan definisi lingkungan industri dan juga pesaing perusahaan. Sebelum saya dan rekan-rekan saya membahas mengenai apa sih lingkungan industri itu dan juga pesaing perusahaan, izinkan saya sebagai moderator di sini memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sri Intama, kemudian ada Kavia Ali Syabana, kemudian saya sendiri Wulansari, ada Adela Dengkrit Mega Bintang, dan juga yang terakhir Yahya Wahyu Bagaskara. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai definisi lingkungan industri. Sebelum kita mengetahui apa sih lingkungan industri itu, kita akan membahas mengenai industri itu apa sih. Jadi industri itu merupakan kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang mirip atau serupa atau merupakan pengganti satu sama lain. Jadi dalam hal persaingan, perusahaan-perusahaan itu saling mempengaruhi. Biasanya industri itu terdiri atas berbagai ragam strategi yang digunakan perusahaan dalam mengejar daya saing strategis dan juga profitabilitas yang tinggi. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa lingkungan industri itu merupakan serangkaian perusahaan yang bersaing satu sama lain untuk konsumen barang dan juga jasa. Dan mereka itu mengandalkan pihak lain yang memasok masukan yang kritis. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai apa sih itu lingkungan umum dan juga lingkungan industri yang ada di kelompok 2, dibandingkan lingkungan umum, lingkungan industri ini memiliki efek yang lebih langsung terhadap daya saing strategis dan juga profitabilitas yang tinggi. Seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Kavia Ali Syabana, yaitu faktor-faktor pendorong persaingan dalam industri. Nah, dalam persaingan lingkungan industri itu ada beberapa faktor ataupun sektor. Yang pertama yaitu ancaman dari pendatang baru. Kehilangan para pendatang baru dikatakan sebagai ancaman karena para pendatang baru tersebut membawa berbagai hal ke dalam perusahaan industri, seperti kemampuan baru, keinginan merebut pangsa-pangsa tertentu, teknologi yang mutakhir, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, dan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Yang kedua yaitu ada kekuatan posisi pemasok. Meningkatnya harga dan mengurangi mutu produk yang dijual adalah cara yang potensial yang dapat digunakan pemasok untuk mendapatkan kekuatan terhadap perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam suatu industri. Apabila perusahaan tidak dapat menutup peningkatan biaya yang terjadi melalui struktur harganya, maka profitabilitasnya akan berkurang akibat tindakan pemasok. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ada kekuatan posisi pembeli. Dalam kekuatan posisi pembeli ada yang namanya sektor pelanggan. Sektor pelanggan ini meliputi 3 faktor yang mencakup. Yang pertama itu perencanaan strategi sebagai bagian dari analisis industri atas sektor konsumen yang identifikasinya berupa pembeli. Yang kedua ada faktor-faktor demografi yang menciptakan perubahan dalam golongan-golongan konsumen tertentu. Dan yang ketiganya ada lokasi geografis pasar. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memaksimumkan pengembalian atas modal mereka. Pembeli lebih suka membeli produk dengan harga serendah mungkin mungkin di mana industri dapat memperoleh pengembalian serendah mungkin yang dapat diterima. Untuk mengurangi biaya, pembeli akan menuntut kualitas yang lebih high ataupun lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta harga yang lebih murah ataupun low cost. Hasil ini dapat dicapai dengan mendorong persaingan antara perusahaan dalam suatu industri. Selanjutnya yang keempat, ada produk substitusi atau ancaman produk pengganti. Setiap perusahaan akan berusaha menyaingi perusahaan lain yang menghasilkan produk pengganti dengan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang tidak jauh berbeda dari konsumen. Tetapi dengan karakteristik berbeda, harga produk pengganti dapat menjadi batas tertinggi dari harga yang akan ditetapkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, yang terakhir yaitu intensitas persaingan antar perusahaan. Di samping memperhatikan pelanggan dan pasokan, perencanaan strategis perlu meneliti keadaan pasar yang harus dihadapi perusahaan. 4 faktor yang harus diperhatikan berkenaan dengan persaingan yaitu
yang pertama masuk dan keluarnya pesaing utama. Yang kedua ada ketersediaan barang pengganti. Yang ketiga ada ketersediaan barang pelengkap. Dan yang terakhir yaitu perubahan penting dalam strategi pesaing yang sekarang. Nah, dalam kebanyakan industri, perusahaan banyak bersaing secara aktif satu dengan yang lainnya untuk menciptakan daya saing strategis dan laba ataupun profit yang tinggi. Pencapaian hal-hal tersebut menuntut keberhasilan yang relatif atau signifikan terhadap para pesaing. Dengan demikian, persaingan yang terjadi antara perusahaan-perusahaan tersebut distimulasi pada saat satu atau lebih perusahaan merasakan tekanan persaingan atau apabila mereka mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan posisi pasar mereka. Baik, berikutnya yaitu mengenai tentang persaingan perusahaan. Persaingan bukanlah merupakan hal baru dalam dunia usaha. Hal ini bisa kita lihat dalam perkembangannya, di mana kemajuan perusahaan itu selalu diiringi dengan perusahaan lain untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan setiap perusahaan tidak bisa menghindari dari persaingan perusahaan lain. Dan juga menurut Kamus Bahasa Indonesia, persaingan merupakan persaingan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang tertentu untuk memperoleh hasil kemenangan dan hasil yang kompetitif. Dan persaingan juga merupakan kenyataan hidup dalam dunia bisnis, sifat, bentuk, dan intensitas yang terjadi, dan cara yang ditempuh oleh para pihak pengambil keputusan yang strategis untuk menghadapi para tingkat yang dominan dan mempengaruhi keuntungan perusahaan. Jadi bisa didefinisikan bahwa pesaing perusahaan adalah yang menghasilkan ataupun menjual barang ataupun jasa yang serupa ataupun mirip dengan produk yang ditawarkan. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan cara identifikasi pesaing. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Kadang-kadang sebuah perusahaan tertentu memiliki produk yang beragam. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasikan secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Identifikasikan siapa pesaing utama yang terdekat serta pesaing lainnya yang juga berpotensi mengancam perusahaan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Market share yang harus diketahui adalah untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share akan kelihatan peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Kemungkinan ancaman atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pesaing. Identifikasi kelemahan dan keunggulan pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Sekian, terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tingkat persaingan. Ada 4 level persaingan berdasarkan tingkat kemampuan penggantian produk. Yang pertama yaitu persaingan merek. Persaingan merek adalah perusahaan dapat melihat pesaingnya sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan dengan harga yang sama. Yang kedua yaitu persaingan industri. Persaingan industri adalah perusahaan memandang pesaingnya lebih luas sebagai semua perusahaan yang membuat produk atau jenis yang sama. Yang ketiga yaitu persaingan bentuk.
Persaingan bentuk adalah perusahaan memandang pesaingnya dengan lebih baik sebagai semua produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Yang terakhir yaitu persaingan umum. Persaingan umum adalah perusahaan dapat memandang pesaingnya lebih luas sebagai usaha perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumsi rupiah yang sama.